Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Triwardani SPD MPD selaku dosen mitra yang memberikan tugas pada mata kuliah Komunikasi Data. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Dan yang terhormat teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang multiply access. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Faisa Riono dengan NIM 220209500039 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2022. Nah, di sini ada definisi multiply access, di mana multiply access adalah teknik yang memungkinkan beberapa pengguna seluler berbagi spektrum yang dialokasikan dengan cara yang paling efektif. Karena spektrum terbatas, pembagian diperlukan untuk meningkatkan kapasitas keseluruhan dibandingkan wilayah geografis. Selanjutnya ada fungsi multiply access. Multiply access digunakan untuk mengorganisasi user dalam memberikan komunikasi yang bebas interferensi. Kemudian, multiply access juga menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu spektrum. Selanjutnya ada jenis-jenis multiply access. Jenis-jenis multiply access dibagi menjadi 3. Yang pertama ada FDMA atau Frequency Division Multiply Access. Yang kedua ada TDMA atau Time Division Multiply Access. Dan yang terakhir ada CDMA atau Code Division Multiply Access. Nah, sekarang kita memasuki jenis multiply access yang pertama, yaitu FDMA. FDMA menempatkan setiap user pada kanal frekuensi yang berbeda. Kanal frekuensi ini disediakan berdasarkan permintaan user yang menginginkan layanan. Pada periode panggilan, tidak ada user manapun yang bisa menggunakan kanal frekuensi yang sama. Selanjutnya ada karakteristik FDMA. Yang pertama yaitu pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi. Selanjutnya, pengiriman dan penerima informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Terus, FDMA mempunyai bandwidth yang lebih sempit atau kurang lebih 30 kHz. Lower transmission overhead. Proses handoff cukup kompleks, tidak fleksibel terhadap layanan-layanan baru. Kontrol channel terletak di frekuensi 1 untuk menghandle pemutusan hubungan. Dan yang terakhir bersifat continuous transmission. Selanjutnya ada sifat-sifat FDMA. Sifat-sifat FDMA memiliki kelebihan dari FDMA, yaitu jaringan komunikasi lebih sederhana dan tidak memerlukan network teaming. Sedangkan permasalahan yang ada di dalam FDMA yaitu memerlukan filter yang baik dan sulit pengalokasian kanal sesuai kebutuhan tarif. Nah, berikut contoh aplikasi FDMA. FDMA atau FDD, yaitu setiap kanal dialokasikan satu pasang frekuensi untuk kirim dan terima. Kemudian untuk FDMA TDD, yaitu setiap kanal dialokasikan satu pasang waktu atau frekuensi sama untuk dikirim dan diterima. Nah, selanjutnya jenis multiply access yang kedua yaitu TDMA. Sistem TDMA membagi kanalnya menjadi beberapa time slot.
Satu time slot digunakan oleh satu user untuk mengirim informasi maupun untuk menerima. Sistem TDMA mengirimkan data dengan metode buffer and burst, sehingga proses transmisi dari setiap user tidak berlangsung secara kontinu. Selanjutnya, karakteristik TDMA, yaitu alokasi kanal berdasarkan time slot. TDMA menggunakan satu frekuensi carrier yang sama pada banyak user. Tiap user dibedakan dari time slot. Jumlah time slot per frame tergantung banyak hal, diantaranya teknik modulasi, available bandwidth, dan lain-lain. Data transmission bersifat burst transmission. Proses handoff menjadi lebih sederhana dibanding FDMA. Memerlukan bit-bit sinkronisasi. Alokasi slot bagi user bisa beragam, tergantung pada kebutuhan tarif dari user. Kemudian, sifat-sifat dari TDMA. Kelebihan dari TDMA yaitu efisiensi spektrum lebih tinggi dan juga tidak memerlukan kontrol daya. Sehingga kekurangan dari TDMA yaitu signal recovery dan juga tidak efisiensi untuk tarif rendah. Nah, kemudian contoh dari aplikasi TDMA yaitu TDMA FDD. Setiap kanal dialokasikan satu pasang time slot dengan sepasang frekuensi yang berbeda untuk kirim dan terima. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis multiple access yaitu CDMA. Semua user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi carrier yang sama dan waktu pengiriman yang serempak. Setiap user memiliki kode pseudo-random yang berbeda dan saling ortogonal satu sama lain. Bandwidth pada sistem CDMA sangat lebar bila dibandingkan dengan bandwidth yang umumnya dibutuhkan untuk transmisi. Pelebaran bandwidth ini didapatkan dari perkalian sinyal message dengan bandwidth yang sempit dengan kode penebar yang memiliki bandwidth yang lebih lebar. Selanjutnya, karakteristik CDMA. User pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama. Sistem duplexing dapat menggunakan TDD maupun FDD. Meningkatnya jumlah user pada CDMA akan menaikkan tingkat noise secara linear. Performasi sistem akan berangsur-angsur menurun dengan bertambahnya jumlah user dan akan naik bila jumlah user dikurangi. Multipath fading akan berkurang lebih banyak karena sinyal disebar pada spektrum yang lebih lebar. Jika bandwidth dari spread spektrum lebih besar dari bandwidth koheren kanal, maka perbedaan frekuensi akan mengurangi efek small scale feeding. Channel data rate yang besar, konsekuensinya durasi simbol akan sangat pendek dan biasanya akan lebih kecil dari waktu delay spread kanal. Terakhir, self-jamming merupakan masalah pada CDMA. Self-jamming meningkat jika spreading sekuensi dari user yang berbeda tidak benar-benar ortogonal. Kemudian fitur dari CDMA. Sinyal pesan pita sempit atau narrowband akan digunakan dengan penyebaran sinyal pita lebar atau pseudo-noise code. Kemudian, setiap pengguna mempunyai kode pseudo-noise atau sering disebut dengan PN
sendiri-sendiri. Kemudian, soft capacity limit atau performansi sistem akan berubah untuk semua pengguna, begitupun jumlah pengguna meningkat. Kemudian near farm problem atau masalah dekat jauh. Selanjutnya, interferensi terbatas atau kontrol daya sangat diperlukan. Terakhir yaitu lebar bandwidth yang menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan rack receiver. Nah, itulah tadi materi mengenai multiple access. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan teman-teman bisa pahami. Saya Nurfaisaryono pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.